lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT yang semakin lantang meminta pengakuan atas eksistensinya. Dengan dalil hak asasi manusia, mereka menyuarakan persamaan hak dalam lingkungan sosial. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan yang jelas kepada hambanya akan datangnya azab pada suatu kaum atau negara yang di dalamnya banyak terjadi kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Surat An-Nahl ayat 112. Pemirsa, tahukah Anda, sejarah seakan berulang. Di masa lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan azab terhadap perbuatan homoseksual seperti yang menimpa kaum Nabi Lut yang tinggal di Sodom dan Gomorrah. Kaum Sodom dan Gomorrah yang hidup di masa 1800 sebelum Masehi adalah kaum menyimpang pertama yang mempraktikkan homoseksual. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan Nabi Lut alaihissalam untuk berdakwah mengingatkan penduduk negeri untuk tidak melakukan perbuatan terlaknat ini. Namun kaum Nabi Lut tidak menggubris ajakan sang Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fasiah homoseksual itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, usirlah mereka, Lut dan para pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Surat Al-A'raf ayat 80 hingga 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirimkan dua malaikat yang berubah bentuk menjadi lelaki tampan datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Kedatangan keduanya menimbulkan kehebohan. Banyak penduduk negeri datang kepada Nabi Lut alaihissalam meminta kedua tamu tampan itu diserahkan untuk pelampiasan nafsu laknat itu. Nabi Lut alaihissalam berusaha menjaga kedua tamu tersebut dari gangguan kaum homoseksual. Namun situasi makin panas, para pelaku homoseksual makin bersikap keras. Kedua tamu Nabi Lut alaihissalam yang tak lain adalah malaikat berkata kepada Nabi Lut seperti yang diabadikan dalam Al-Quran. Para utusan malaikat berkata, hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukanlah subuh itu sudah dekat. Al-Quran Surat Hud ayat 81. Maka menjelang subuh tiba, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sekejap menghancur leburkan kaum Nabi Lut yang laknat. Ketika itu, Nabi Lut dan pengikutnya telah pergi meninggalkan desa mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Maka kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu belerang yang keras. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sesungguhnya kota ini benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui oleh manusia. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 73 hingga 76. Pemirsa, dalam perjalanan sejarahnya, banyak yang meneliti dan mencari sisa dari kota Sodom. Banyak yang menduga wilayah yang menjadi tempat kaum Nabi Lut dihancurkan berada di Danau Lut atau Laut Mati. Salah satu buktinya, wilayah Laut Mati berada di atas gunung berapi yang kini masih terlihat lava yang melebar dan batuan basalt. Bukti ini menunjukkan di tempat ini pernah terjadi gempa bumi dan letusan gunung berapi besar. Danau Lut berada sekitar 400 meter di bawah permukaan Mediterania dengan dasarnya mencapai 800 meter di bawah permukaan Mediterania. Ini adalah titik terendah di seluruh permukaan bumi. Kandungan garam di danau ini sangat tinggi, mencapai 30% sehingga tidak ada makhluk hidup seperti ikan yang hidup di danau ini. Peneliti Jerman Werner Keller menyebut kota Sodom dan Gomorrah berada di lembah Sidim yang merupakan daerah terjauh dan terendah dari ujung Danau Lut. Dari atas permukaan air, di tempat ini kita masih bisa menyaksikan berbagai tumbuhan yang terawetkan oleh kandungan garam. Pemirsa, setelah kehancuran kaum Sodom, sejarah kembali terulang. Kota Pompei di Italia yang penduduknya gemar melakukan homoseksual juga hancur oleh letusan gunung Vesuvius pada 79 Masehi. Debu letusan gunung menimbun kota Pompei dengan segala isinya, menyebabkan kota ini hilang selama 1600 tahun sebelum ditemukan kembali secara tidak sengaja.
Malapetaka terjadi sangat mendadak sehingga menimpa segala sesuatu yang ada di kota termasuk segala aktivitas sehari-hari yang tengah berlangsung. Aktivitas yang dilakukan penduduk dan segala peninggalannya masih sama seperti ketika bencana terjadi. Debu-debu vulkanis rupanya telah mengeraskan semua mayat manusia dan hewan, membentuk semacam cetakan yang menunjukkan saat-saat ajal mereka. Dan dari beberapa aktivitas ditemukan banyak sekali pasangan yang tubuhnya terawetkan berada pada posisi sedang melakukan persetubuhan. Yang paling mengagetkan adalah terdapat sejumlah pasangan yang berkelamin sama, dengan kata lain mereka melakukan hubungan seks sesama jenis. Semua korban seakan tidak bisa melarikan diri dari malapetaka ini. Semua tewas memiliki ekspresi yang sama, ekspresi kesakitan dan keterkejutan. Nauzubillah min zalik. Kisah penghancuran penduduk Pompei mirip dengan peristiwa azab yang banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran mengisyaratkan pemusnahan secara tiba-tiba ketika penduduk suatu negeri ditimpa bencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Al-Quran Surat Yasin ayat 29. Saat pemusnahan kaum Samud, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kaum yang dihancurkan seperti rumput kering, mirip yang terjadi dengan kaum Pompei yang kering terawetkan. Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang. Pemirsa, di masa lalu kota Pompei adalah kota tujuan wisata bagi masyarakat kelas atas Kekaisaran Romawi. Penduduk Pompei sangat makmur, gaya arsitektur rumah juga sangat memukau. Kota Pompei sangat tersohor karena memiliki arena pertarungan gladiator terbesar kedua setelah Kolosium di kota Roma. Di kota Pompei juga berlaku sistem perbudakan yang tidak manusiawi. Kaum bangsawan kerap memaksa budak mereka menjadi pelacur dan objek perilaku homoseksual mereka. Sehingga tak heran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab malapetaka yang mengerikan. Begitu cepatnya bencana terjadi, tak ada penduduk yang berhasil melarikan diri. Bahkan mereka yang duduk tak sempat untuk sekedar berdiri. Pemirsa, kehancuran kaum Sodom dan Pompei menjadi peringatan keras buat kita agar tidak bermain-main dengan perilaku homoseksual. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nabi Muhammad SAW juga menyebut hukuman mereka yang berbuat homoseksual sangat berat. Rasulullah bersabda, siapa saja yang engkau dapatkan mengerjakan perbuatan homoseksual, maka bunuhkan kedua pelakunya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Semoga kita terlindung dari perbuatan terlaknat homoseksual dan kita berlindung dari kerasnya azab yang menimpa kaum Sodom dan bangsa Pompei.